Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus terdiri atas dua submateri yaitu GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, atau gerak lurus berubah beraturan. Perbedaan keduanya adalah di GLBB kita akan menemukan variabel atau satuannya hanya terdiri dari V atau kecepatan dan T. T atau T yaitu waktu tempuh, serta S yaitu jarak. Nah, sedangkan di GLBB ini ada tambahan satu variabel lagi, yaitu A atau acceleration, yaitu percepatan. Nah, percepatan ini adalah pertambahan kecepatan seiring berjalannya waktu. Kalau kecepatan adalah bertambahnya jarak atau jarak dibagi dengan waktu. Kita akan belajar beberapa rumus penting. Yang pertama di GLBB, ini kita harus hafal ya. Di GLB kita perlu menghafal beberapa rumus, satu rumus saja sebenarnya, yaitu V sama dengan S per T. S adalah jarak dan T adalah waktu. V adalah kecepatan. Jadi jarak adalah kecepatan dibagi waktu dengan satuannya adalah meter per sekon. Karena S satuannya adalah meter dan T adalah sekon. Nah, lalu yang kedua, GLBB. Kita perlu menghafal tiga rumus penting ya. Yang pertama adalah V akhir adalah V0 atau V awal ditambah AT. AT merupakan percepatan. Lalu kita akan juga menemukan persamaan lain, yaitu S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, dan VT ini merupakan V akhir ya, ini sama saja, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kalau masih bingung, mari kita coba ke soal yang pertama. Soal yang pertama, sebuah benda bergerak di atas lintasan lurus dengan kelajuan awal 8 meter per sekon. Jika jarak yang ditempuhnya adalah 10 meter per sekon, tentukan waktu perjalanan benda tersebut. Kita gambar dulu lintasannya. Sebuah benda, anggap saja ini benda ya. Sebuah benda ini dia bergerak dengan kelajuan awal, yaitu V sama dengan 8 meter per sekon. Nah, lalu di ujung sini dia menempuh jarak yaitu sejauh 10 meter. Di jarak 10 meter, kecepatan di sini tetap ya, karena ini dibilang sebuah benda bergerak di atas lintasan lurus dengan kelajuan awal. Ini tidak disebutkan ada percepatannya. V di sini tetap 8 meter per sekon. Nah, untuk menentukan apakah ini GLB atau GLBB, kita tinggal mengetahui saja berapa A-nya. Percepatannya adalah 0 meter per sekon kuadrat. Nah, karena percepatannya 0, berarti ini adalah GLBB, gerak GLBB.
Rumus GLBB hanya satu, yaitu V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, kita selesaikan soal ini. V, kita sudah tahu V-nya adalah 8 dan jaraknya adalah 10 dibagi dengan T. T-nya kita harus cari ya, T-nya. Nah, kita kali silang, T sama dengan T sama dengan 10/8. Maka T adalah berapa? 10 dibagi 8, 1,25 sekon. Nah, ini untuk soal yang pertama. Jadi begitu ya. Rumus GLBB hanya satu, rumus GLB hanya satu yang paling penting, yaitu V sama dengan S/T. Untuk rumus GLB hanya ini saja. Next. Soal yang kedua. Terdapat sebuah bola yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Benda tersebut akan mulai digerakkan dari posisinya menuju suatu tempat dengan jarak 5 meter. Kecepatan akhirnya adalah 10 meter per sekon. Tentukan percepatan yang harus diberikan oleh benda tersebut. Sebelumnya, kita gambar dulu free body diagramnya atau diagram bendanya. Sebuah benda. Di sini kecepatan awalnya 0 ya. Nah, lalu di posisi yang kedua, di posisi akhirnya, kecepatannya VT-nya adalah 10 meter per sekon. Dengan jarak yang ditempuh adalah 5 meter. Nah, lalu yang ditanyakan, tentukan percepatan yang harus diberikan oleh benda tersebut. Percepatan itu adalah A ya. Percepatan adalah. Nah, bagaimana cara kita mencari percepatan? Nah, seperti yang dijelaskan tadi di rumus ini. Nah, rumus GLBB ada 3, ada V sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Yang kita harus pilih adalah yang ketiga tadi. Nah, yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Karena variabel yang ditahu di sini ada 2 ya. Ada V0 juga sebenarnya ditahu. Tapi V awalnya adalah 0. A-nya diketahui. A-nya tidak diketahui, maaf. A-nya tidak diketahui, S-nya diketahui, jarak tempuhnya, dan kecepatan akhirnya juga diketahui. Nah, kita balik ke soal yang tadi. Nah, jika kita menggunakan rumus yang tadi, kita tulis dulu. V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Kita masukkan saja nilai-nilainya. VT kuadrat 10 kuadrat sama dengan 0, kecepatan awalnya 0 kuadrat ditambah 2 dikali A, kita akan mencari A, dan S adalah 5. Titik itu adalah perkalian ya. Nah, 10 kuadrat 100 sama dengan 100, 0, 100 sama dengan 0 ditambah 2 dikali A dikali 5. Nah, 100 sama dengan 10 dikali 5. Maaf, 10 dikali A. Nah, berarti A sama dengan 10 coret 10 meter per sekon kuadrat. Tidak sulit ya. Jadi kita untuk soal GLBB kita hanya perlu menghafal 3 rumus, yaitu V9 V0 plus AT, S sama dengan V0T ditambah
setengah AT kuadrat dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Untuk soal terakhir, ini akan lebih menantang. Next, soal terakhir, ini sedikit lebih kompleks ya. Sebuah mobil jalan raya digerakkan dengan kelajuan V sama dengan 20 meter per second kuadrat. Ini mobil bergerak di jalan raya dengan kelajuan V0 sama dengan 20 meter per second. Jikalau yang melihat lampu merah, anggap di sini lampu merahnya, yang ada di depannya berjarak 150 meter dan ingin berhenti tepat di sini, kita tulis dulu. Nah, di sini ingin berhenti tepat di depan lampu merah, berapakah waktu yang ditempuh hingga mobil itu berhenti? Ini jaraknya 150 meter. Dan berapa T-nya? Nah, ini tanya T-nya ya. Jadi, kita sudah menghafal rumus tadi. Jadi, kita sudah diberi variabel awal yaitu V0 dan S. Kita tidak bisa langsung mencari waktunya ya. Oleh karena itu kita harus cari percepatannya dulu. Nah, karena terdapat 3 persamaan, yaitu V0 sama dengan V plus AT, VT sama dengan V0 plus AT, lalu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Karena dua rumus ini mengandung T, tetapi kita tidak ada cukup informasi ya. Di sini kita harus menemukan A dulu, dan di sini kita juga harus menemukan A dulu. Sehingga kita harus mencari percepatannya dahulu. Kita pakai yang ini. Nah, oke. Kita masukkan nilainya, VT kuadrat. VT kuadrat adalah 0 ya, kecepatan akhirnya ada 0 karena dibilang jikalau yang melihat lampu merah yang di depannya dan ia ingin berhenti, berarti di sini 0 ya. 0 ya. Berarti 0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat. V0 kuadratnya berarti 20 kuadrat ditambah 2AS. S-nya adalah 150. Maaf, terlalu dekat ya. 2 kali A kali 150. Kita pindah, minus 400 berarti ya. Minus 400. Sama dengan 300 dikali A. Berarti, ini kita coret. A sama dengan minus 4/3. Nah, lambang minus di sini, ini berarti ini bukan percepatan, berarti perlambatan. Oke. Jadi mobilnya harus melambat. Nah, lalu tinggal kita cari saja T-nya. Yang mana lebih gampang? Yang VT sama dengan V0 plus AT atau yang S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kita cari yang gampang aja. Kita pakai yang gampang aja ya. VT sama dengan V0 plus AT. Dengan VT adalah 0. VT sama dengan 0. V0 sama dengan 20. A-nya adalah 4/3 ya. Minus, ini minus. 4/3T. Kita cari T-nya. Oke. Tinggal kita pindah saja. Min 4/3T-nya ke sisi kiri. Jadi positif ya. 4/3T. Sama dengan 20. Berarti T sama dengan, kita kali silang, 3 kali 20
per 4. Ini sama dengan 60 per 4 ya. Sama dengan 15 ekor. Nah, itu dia jawaban akhir. Nah, jadi sekian dulu untuk video pada hari ini. Terima kasih.